Thunderbolt. Ada orang marah ini ya, orang meledak. Intensity, gambarnya api. Oke, transformation. Sepertinya ada hal-hal yang terjadi ya. Ini membuat Sarwenda sangat panas gitu. Mungkin ada yang kompornya, tim hura-hura, tim kompor. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau kedampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, mungkin kalian pernah mendengarkan tayangannya Bang Harduma ya, dimana kan waktu ditanyain tuh sama Bang siapa namanya, Bang Denny gitu, siapa, coba dengerin sendiri aja deh ya. Itulah dia posisinya yang tadinya mungkin namanya besar, akhirnya karena apa, kredibilitasnya jatuh gitu ya. Ada yang tumbang nggak? Untuk selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, di selebritis, jobnya semuanya nol, sampai nol ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini jagat media sosial kini sedang digegerkan. Terus waktu itu Yuk Instagram dari nama-nama brand besar disinyalir netizen sebagai tanda bahwa beberapa manajemen produk telah mengambil langkah tegas untuk memutus kontrak atau menangguhkan kerjasama demi melindungi omset mereka dari amukan boikot publik. wow. Nah, kontras Jadi kan Madam Suki juga sudah melihat ya, kalau Madam Suki melihat dari kartu tarot, kalau usahanya Sarwenda ini sepertinya memang turun drastis ya. Kita nggak mau bilang nyungsep gitu, nggak ya, tetapi terus dia memang buru-buru minta maaf sih ya. Tapi minta maafnya di sini memang dianggap netizen tidak tulus ya. Dan Madam Suki juga sudah melihatnya sendiri di kartu tarot. Harusnya dia langsung minta maafnya sama Ruben ya kan, dan itu pun sampai akhirnya dikomentari sama Nikita Mirzani ya kan. Nah, benar sih, kenapa harus minta maaf sama netizen, kenapa harus minta maaf sama siapa namanya, penggemarnya, kenapa harus minta maaf sama keluarganya. Lah, orang yang dihina itu siapa, orang yang dituju siapa? Nah, orang yang dituju tuh siapa? Yang dia bilang CONK, terus katanya dulu aku nggak tahu kalau lekong tuh bagaimana atau bagaimana ya. Dan itu sudah disangga juga ya sama si Ruben dulunya ya, ada omongan. Ya udahlah, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, jadi Madam Suki ini emang kalau netizen ini udah bekerja ya, itu emang ngeri ya kalian ya, kalau udah kompak gitu, satu Indonesia Raya. Atau kan orang Indonesia banyak ya, nggak di Indonesia aja, di luar negeri. Madam Suki juga tinggal di luar negeri gitu ya, banyak loh orang di luar negeri itu yang ngikutin artis-artis gitu ya. Nah, jadi Madam Suki itu mau lihat nih, penasaran ya, apakah benar secara karir masih bisa diselamatkan. Karena waktu itu Madam Suki memprediksikan begini, ada solusinya itu sebenarnya datang ke Ruben dan minta maaf gitu. Dikamerain nggak apa-apa, karena kan netizen ini butuh kepastian atau butuh sesuatu yang memang real gitu loh ya. Nah, oke. Kita mau lihat di sini ya, apakah karirnya masih bisa diselamatkan begitu ya. Karena waktu hari Selasa kayaknya nggak salah, itu ditungguin sama netizen itu live-nya Sarwenda itu katanya nggak ada, tapi mungkin undur gitu kan ya, maju gitu ya, maju. Dan ternyata yang ngelihat itu cuma ribuan. Itu mereka itu netizen hanya memberikan apa ya, kayak
emoji gitu loh ya. Jadi emoji kayak gambar-gambar emoji kayak gitu ya. Terus udah gitu dagangannya itu nggak ada yang check out, mungkin ada sedikit. Tapi awalnya dulunya itu yang nonton sampai puluhan ribu. Ya, ini hanya ribuan. Kita lihat perasaannya Sarwenda gimana setelah ini ya. Maksudnya setelah tahu kalau netizen itu sudah pergi lah ya, pergi meninggalkan dia ya, penggemarnya juga. Mungkin ada penggemar-penggemar yang mungkin kecewa juga ya. Oke, Madam Suti nggak mengikuti, tapi Madam Suti juga kaget ya, karena dia ngomong CONK gitu. Oke lah, mungkin dia pernah punya marah atau apa sama Ruben, tapi sebenarnya itu harus dijaga ya, karena sekali lagi dia sedang bukan menjaga dirinya, tapi menjaga anak-anaknya. Karena nanti anak-anaknya dibully, gimana? Anak-anak ini bisa membuli anaknya. Karena apa? Karena dikasih umpan gitu lah. Ya kan? Dikasih umpan. Terus nanti kalau anak-anaknya dibully, gimana? Sedih juga kan, lebih sedih lagi kan? Padahal itu adalah dari kemarahan yang terlontar tapi tidak mikirin efeknya. Ya. Nanti anak-anaknya dibully, itu kan lebih ini ya, lebih parah gitu loh ya. Oke, kita lihat ya perasaannya Wenda sekarang bagaimana ya setelah dia terancam boykot gitu ya dari netizen gitu ya. Madam Suki mohon izin untuk melihat ya. Oke, kita lihat Thunderbolt. Ada orang marah ini ya, orang meledak. Thunderbolt itu ledakan emosional ya. Intensity, gambarnya api. Oke. Transformation. Oke, di sini belum menjelaskan bagaimana perasaan dia, karena tarot ini kan kartu yang bercerita ya. Tapi buat kalian yang alergi dengan kartu tarot, Madam Suki sarankan jangan dengerin ini, tolong banget skip aja atau diblokir ya, supaya kalian tidak masuk neraka ya kan, karena kan nggak tahu kartu tarot itu mungkin dipikir klinik, padahal kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi atau membaca pikiran alam bawah sadar ya, seseorang atau target atau kalian ya. Oke, kita lihat lagi di sini perasaannya sebenarnya gimana sih, perasaannya sekarang gitu. The Magician, pesulap ya. Four of Wands. Oke. Seven of Wands. Iya. Oke. Ini jadi gini, tarot itu bukan sebuah pakem atau bukan, maksudnya kalau Madam Suki lihat sekarang itu bukan berarti seminggu lagi sama. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Karena perubahan bacaan itu tergantung dari sikap, dari keputusan. Ya. Seperti itu. Nah, ini di tarot ini menceritakan memang gini ya, mungkin di orang-orang sekitar Sarwenda ini perlu juga berbijaksana ya, karena kalau kalian memberikan masukan yang kurang tepat, memberikan masukan yang kurang bijaksana, akhirnya Sarwenda ini jadi ikutan emosi, karena kan terakhir itu kabarnya si Ruben ini tidak memberi uang 200 juta. Itu mungkin uang rumah kali ya, uang rumah gitu, uang cicilan rumah mungkin ya. Tapi kan untuk anak-anaknya dikasih. Nah, Ruben juga mengatakan bahwa dia sangat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Nah, di situ Sarwenda juga agak kesel, dan kemudian dia bilang melalui pengacaranya ya, mohon dikoreksi kalau Madam Suki salah ya, melalui pengacaranya kalau misalkan tetap
ngomong apa, tetap berisik atau apa, nanti dibongkar kayak gitu. Nah itu ancaman sebenarnya ya. Nah jadi ayolah orang tua di sana yang kalian ini bercerai gitu ya. Jadi ayolah kasih akses kepada mantan kalian, terutama anak kalian. Sebenarnya anak itu nggak perlu memilih loh. Orang tua itu kan bisa jadi gagal ya dalam rumah tangga ini. Tapi namanya anak itu akan itu adalah haknya anak untuk mendapatkan kasih sayang yang sama. Makanya anak itu tidak perlu untuk memilih sebenarnya. Mereka tidak perlu memilih bapaknya atau ibunya, karena anak-anak ini pantas berhak mendapatkan kasih sayang keduanya meskipun keduanya bercerai. Kalau kalian tidak seperti itu, selamat, congratulations, felicitate ya, karena kalian termasuk orang tua yang bijaksana, begitu ya. Nah di sini ada Thunderbolt, sepertinya ada hal-hal yang terjadi ya. Ini membuat Sarwenda sangat panas gitu. Mungkin ada yang kompornya tim hura-hura, tim kompor, we don't know yet ya, karena pada posisinya tidak melihat ke sana. Tapi rasanya seseorang yang misalkan gini deh, kalian tiba-tiba marah, tiba-tiba emosian, kenapa? Ada sebab, ada akibat kan gitu ya. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, maksudnya tiba-tiba marah, ya berarti lagi menstruasi gitu aja, atau mungkin lagi ada masa-masa menopause gitu ya. Karena ya itu penyebabnya. Kalau kita tiba-tiba marah nggak ada sebabnya, ya itu gangguan hormon. Tapi kalau misalnya ini meledak, berarti kan ada sesuatu di luar dia, ngerti nggak? Yang membuat dia ini terkontaminasi, akhirnya marah. Nih gambarnya, marah banget. Mungkin ada orang yang jualan kompor di sebelahnya, kayak gitu, nyewain kompor kayak gitu deh, ya. Marah, meledak, dan ini ada marah lagi nih. Setelah dia marah, ini lepas kendali, kayak anak panah itu loh. Kontrol, ibu-ibu kontrol, bapak-bapak kontrol. Ya, kalian boleh marah semarah apapun dengan pasangan kalian, mantan kalian, tapi ini harus dijaga, ya, dijaga. Karena gini loh, ternyata apa yang dibilang CONK atau laki-laki tulang lunak kayak gitu, itu membuka aib yang mana akhirnya memberi celah kepada orang lain untuk membuli anaknya. Nah ini loh, ini panas ya, panas nih. Jadi kalau kita emosi itu sebenarnya kita sedang ditunggangin sama setan. Nah ini kan gambarnya setan ini, Lucifer, ngerti nggak? Nah ketika kita marah, ketika ego kita nggak bisa dikontrol, berarti ya itu setan yang bermain ya. Dan ada transformation, dulunya dia yang baik, yang lembut, yang dikenal cici-cici berdaster ya kan, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang berbeda karena emosinya ya. Nah itu langkah yang memang sangat aduh, kalau Madam Suki bilang itu konyol ya. Jadi efeknya nanti ke anak-anaknya, kasihan gitu. Nah sekarang bagaimana rezekinya dia? Ada magician. Sebenarnya Sarwenda ini sudah dinaungi Dewi Fortuna ya, karena dia menikah dengan Ruben, dia punya masalah dengan Ruben. Pokoknya ada embel-embelnya Ruben lah. Setelah dia pisah sama Ruben, orang tuh kan simpati sama dia, ya kan? Makanya di sini ada pesulap kehidupan dia yang berubah drastis. Ya, makanya sampai dia bilang setengah jam 200 juta. Gede loh itu. Nah, terus di sini ada Four of Wands. Sebenarnya dari rezeki yang dia dapatkan itu bisa untuk membayar istananya yang sekarang, melunasi. Kalian ngikutin nggak video sebelum ini ya tentang Ruben ya? Ruben juga ini loh kartunya. Nah ini kartunya Sarwenda juga. Tapi
berbeda ya, berbeda ininya, pembacaannya, readingnya. Nah, jadi dari uang yang dihasilkan itu sebenarnya sudah bisa membuat dirinya nyaman, bisa membangun cicilan istananya ini sampai selesai, nih dia dan anaknya. Tapi di sini ternyata no. Jadi Seven of Wands ini artinya no, ya, karena ternyata apa? Memang ini ada semangat, dia masih akan tetap live, tapi sudah sepi, mohon maaf ya. Karena orang yang memaling ke kanan ini namanya orang yang sudah berpaling dari dia. Jadi banyak orang, netizen sudah berpaling dari dia, malah datang ke sana hanya untuk apa ya namanya, mengolok gitu lah. Ya, oke. Sedih ya, sedih. Jadi makanya tetap ya, kadang-kadang seseorang itu diuji dengan uang sih ya. Memang betul, orang itu bisa kelihatan baik, bisa kelihatan lebih baik, bisa kelihatan lebih buruk atau buruk itu ketika dia diuji dengan uang dan jabatan. Memang benar itu, sangat benar ya. Makanya kalau ngelihat orang baik itu ya dari apa yang ini yang terjadi sama dirinya, apakah dia berubah atau tidak gitu ya. Nah, terus apakah kondisi ini masih bisa diselamatkan atau tidak? Izin ya untuk melihat ya. Ya mudah-mudahan sih kalau Madam Suki sih kepengennya ya Sarwenda minta maaf sama Ruben gitu. Karena memang akan memakan waktu untuk dia pulih lagi, tapi itu akan bisa meskipun agak lama tapi proses ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal ini bisa kayak tadi kartu magician tadi, ini kan pesulap ya. Nah, apakah kondisi ini bisa dikembalikan awal menjadi pesulap? Kayak orang sulapan tuh kan, bim salah bim abrakadabra breng ya kan, plastik atau sapu tangan jadi bunga kayak gitu kan. Nah, coba ya kita lihat apakah kondisi ini masih bisa diselamatkan ya. Satu kartu aja ya mewakili ya, yes or no ya. Intinya apakah ini masih bisa diselamatkan tahun ini aja ya, tahun 2026 ya. Soal rezekinya dia. Enggak. Ya, jadi Ten of Swords ini enggak. Karena ini gambarnya seorang wanita yang sudah keluar gitu loh, pergi. Berarti kan kalau ini tadi Madam Suki bilangnya Dewi Fortuna, ya ibaratnya dia ini Dewi Fortuna. Dewi Fortuna kan udah pergi dari dia. Yang ada hanya gosip nih. Burung ini gosip ya, lambang gosip. Jadi buat kalian yang selalu, dan Madam Suki selalu katakan ya, orang yang membaca tarot itu bukan sekedar cabut-mencabut ya, bukan kayak nyabut-nyabut kumis atau apa bulu-bulu apalah ya, pokoknya kalian lebih tahu lah bulu apa. Ya, bukan kita sekedar mencabut-cabut bulu, mencabut-cabut kartu, tapi kita juga belajar, ada lesnya, ada sekolahnya. Jadi kita tahu ya warna, terus angka, terus arti dari masing-masing kartunya gitu ya. Jadi bukan ngarang-ngarang loh, Bu. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.